Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Prastio dari kelompok 4. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga saham Bank Mandiri serta obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank Mandiri periode 2018 sampai dengan 2020. Yang pertama saya akan menjelaskan dan membaca tentang pergerakan saham PT Bank Mandiri pada tahun 2018. Pada tahun 2018 bulan Januari itu pembukaannya di Rp7.975. Selama bulan Januari tersebut terdapat nilai tertinggi dari saham yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yakni Rp8.300 serta yang terendah adalah Rp7.650 dengan volume 821,88 juta lembar saham. Lalu pada bulan Februari 2018 pembukaannya ada di angka 8.200, tertingginya 9.050 dan terendahnya 7.925, dan volumenya ada di 716,43 juta lembar saham. Berikutnya bulan Maret 2018 pembukaannya ada di angka Rp8.400, lalu yang tertingginya ada di angka Rp8.475 dan terendahnya di Rp7.525. Untuk jumlah volume sahamnya ada di 853,68 juta lembar saham. Lalu yang di bulan April 2018 yang tertinggi pembukaannya ada di angka Rp7.575, tertingginya Rp8.125 serta terendahnya Rp6.500. Untuk volume sahamnya 833,88 juta lembar saham. Untuk yang bulan Mei 2018 pembukaannya ada di Rp7.125, angka tertingginya mencapai Rp7.625 serta terendahnya ada di angka Rp6.525 per lembar sahamnya. Jumlah sahamnya ada 1.070 juta lembar saham yang beredar. Lalu pada bulan Juni 2018 pembukaannya ada di angka 7.100. Untuk yang tertingginya ada di Rp7.450 per lembar saham dan terendahnya Rp6.425 per lembar saham. Volumenya 569,85 juta lembar saham yang beredar. Selanjutnya bulan Juli 2018 pembukaannya di angka 6.975 dan itu menjadi angka tertinggi juga, dan terendahnya ada di Rp6.250 per lembar saham. Untuk total jumlah saham yang beredar adalah 727,2 juta lembar. Berikutnya adalah bulan Agustus 2018, pembukaannya di Rp6.700, tertingginya ada di Rp7.425, terendahnya di Rp6.525 per lembar saham. Volume saham yang beredar adalah 793,13 juta lembar saham. Berikutnya bulan September 2018. Pembukaannya ada di angka 6.900, tertingginya di Rp6.950 dan terendahnya di Rp6.200. Untuk volume saham yang beredar adalah 661,10 juta lembar saham. Berikutnya Oktober 2018, saham yang angka pembukaan sahamnya adalah Rp6.600 per lembar saham. Untuk angka tertingginya ada di Rp6.850 per lembar saham dan terendahnya Rp6.175 per lembar saham. Untuk saham yang beredar adalah 647,65 juta lembar saham. Berikutnya November 2018, angka pembukaannya di 6.900. Untuk angka tertingginya mencapai level Rp7.650 per lembar saham. Untuk angka terendahnya berada di level Rp6.800 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang beredar adalah 1.070 juta lembar saham. Dan yang terakhir di 2018 adalah di bulan Desember. Untuk pembukaannya di 7.550. Angka tertingginya di Rp7.100 per lembar saham dan terendahnya masih sama. Untuk jumlah saham yang beredar adalah 674 juta 62 lembar saham. Pada tahun 2018 harga tertinggi saham yang beredar adalah Rp9.050
dan terendahnya Rp6.175. Lalu berikutnya pada tahun 2019 di bulan Januari 2019 saham Bank Mandiri dibuka dengan harga 7.400. Untuk angka tertingginya berada di level Rp8.050 per lembar saham. Untuk harga terendahnya ada di Rp7.050 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang beredar ada 1.270.000.000 lembar saham. Berikutnya Februari 2019, pembukaannya ada di Rp7.500 per lembar saham. Angka tertingginya di Rp7.675 per lembar saham. Dan angka terendahnya ada di Rp6.950 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan Februari 2019 adalah 862,13 juta lembar saham. Berikutnya bulan Maret 2019, pembukaannya ada di angka 7.150. Angka tertingginya ada di Rp7.525. Angka terendahnya ada di Rp6.650 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang beredar adalah 910,16 juta lembar saham. Berikutnya April 2019. Angka pembukaannya ada di level 7.500. Level tertingginya ada di Rp8.125 per lembar saham. Untuk angka terendahnya Rp7.300 per lembar saham. Untuk saham beredarnya hanya 10,49 juta lembar saham. Berikutnya bulan Mei 2019. Untuk di bulan Mei pembukaannya ada di angka Rp7.700 per lembar saham. Harga tertingginya berada pada level Rp7.775 per lembar saham. Angka terendahnya ada di level Rp6.975 per lembar saham. Untuk saham yang beredar adalah 1.070.000.000 lembar saham. Untuk bulan Juni 2019, pembukaannya di angka 7.850. Tertingginya ada di Rp8.050 per lembar saham. Terendahnya ada di angka Rp7.700 per lembar saham. Untuk saham yang beredar adalah 691,94 juta lembar saham. Berikutnya bulan Juli 2019. Untuk pembukaannya ada di angka Rp8.050 per lembar saham. Tertingginya ada di Rp8.175 per lembar saham. Terendahnya ada di Rp7.625 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang beredar adalah 1.030.000.000 lembar saham. Berikutnya bulan Agustus 2019, pembukaannya di angka Rp7.875 per lembar saham. Tertingginya ada di angka Rp7.900 dan terendahnya di Rp6.950 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan Agustus 2019 adalah 925,10 juta lembar saham. Berikutnya bulan September 2019, angka pembukaannya ada di angka Rp7.225 per lembar saham. Untuk tertingginya berada pada level Rp7.325 per lembar saham dan terendahnya Rp6.825 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan September 2019 adalah 648,54 juta lembar saham. Berikutnya bulan Oktober 2019. Untuk pembukaannya berada pada level Rp6.900. Untuk level tertingginya ada di angka Rp7.275 dan angka terendahnya berada pada level Rp6.275 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan Oktober 2019 adalah 1.040 juta lembar saham. Berikutnya November 2019, angka pembukaannya berada pada Rp7.025 per lembar saham. Tertingginya berada pada Rp7.200 per lembar saham dan angka terendahnya pada Rp6.700 per lembar saham. Untuk volume saham yang beredar pada bulan November 2019 adalah 705,27 lembar saham yang beredar. Berikutnya bulan Desember 2019. Pembukaannya berada pada level Rp6.975 per lembar saham. Tertingginya berada pada level Rp7.825 per lembar saham dan terendahnya Rp6.925 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan Desember 2019 adalah 909,6 juta lembar saham. Pada tahun 2019,
level tertinggi dari harga saham Bank Mandiri berada pada level Rp9.175 dan terendahnya berada pada titik Rp6.275. Lalu berikutnya adalah saham pada tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, pembukaan saham Bank Mandiri berada pada harga Rp7.675 per lembar saham. Lalu level tertingginya mencapai Rp8.000 per lembar saham dan angka terendahnya Rp7.375 per lembar saham. Berikutnya pada bulan Februari 2020, pembukaannya berada pada level Rp7.400 per lembar saham. Untuk level tertingginya berada pada Rp8.050 per lembar saham. Dan yang terendahnya ada di angka Rp6.550 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan Februari 2020 adalah 1.120 juta lembar saham. Pada bulan Maret 2020, pembukaannya berada pada level 7.150, lalu level tertingginya mencapai Rp7.650 per lembar saham, dan angka terendahnya berada pada titik Rp3.780 per lembar saham. Jumlah saham yang beredar pada saat bulan Maret 2020 adalah 1.810 juta lembar saham. Berikutnya bulan April 2020. Pembukaannya berada pada level Rp4.650 per lembar saham dan angka tertingginya berada pada level Rp5.600 per lembar saham. Angka terendahnya berada pada level Rp4.000 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada bulan April 2020 adalah 1.570 juta lembar saham. Berikutnya bulan Mei 2020, angka pembukaannya masih sama pada angka Rp4.650 per lembar saham. Lalu level tertingginya mencapai Rp4.490 per lembar saham, serta yang terendahnya ada di level Rp3.660 per lembar saham. Untuk saham yang beredar pada saat bulan Mei 2020 adalah 1.410 juta lembar saham. Berikutnya bulan Juni 2020, pembukaan saham PT Bank Mandiri berada pada harga Rp4.550 per lembar saham. Level tertingginya mencapai Rp5.450 per lembar saham dan level terendahnya berada pada titik Rp4.430 per lembar saham. Saham yang beredar adalah 1.970 juta lembar saham. Berikutnya bulan Juni 2020, pembukaannya ada pada level Rp4.550, lalu yang tertingginya Rp5.450 per lembar saham, terendahnya Rp4.430 per lembar saham. Untuk saham yang beredar adalah 1.970 juta lembar saham. Untuk bulan Juli 2020, pembukaannya berada pada level Rp5.000 per lembar saham, tertingginya Rp6.000 per lembar saham, serta yang terendahnya ada di level Rp4.900 per lembar saham. Saham yang beredar adalah 901,3 juta lembar saham. Berikutnya bulan Agustus 2020, pembukaannya berada pada level Rp5.850 per lembar saham, tertingginya ada di Rp6.350 per lembar saham, serta terendahnya di level Rp5.450 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang beredar adalah 980,27 juta lembar saham. Lalu pada bulan September 2020, pembukaannya ada di angka Rp5.975 per lembar saham. Level tertingginya ada di angka Rp6.200 per lembar saham, serta terendahnya ada di angka Rp4.850 per lembar saham. Volume saham yang beredar pada saat September 2020 adalah 1.250 juta lembar saham. Bulan Oktober 2020, pembukaan saham harga Bank Mandiri adalah Rp5.000 per lembar. Lalu tertingginya ada di Rp5.850 per lembar, serta terendahnya Rp4.980 per lembar. Volume saham yang beredar adalah 883,95 juta lembar saham. Lalu berikutnya bulan November 2020,
Pembukaannya berada pada level Rp5.675 per lembar saham. Level tertingginya mencapai Rp6.800 per lembar saham, serta terendahnya berada pada level Rp5.600 per lembar saham. Dan saham yang beredar pada bulan November 2020 adalah 1.580 juta lembar saham. Yang terakhir adalah bulan Desember 2020. Saham Bank Mandiri dibuka dengan harga Rp6.325 per lembar saham. Level tertingginya berada pada level Rp6.875 per lembar saham, serta yang terendahnya berada di level Rp6.200 per lembar saham. Jumlah saham yang beredar pada bulan Desember 2020 adalah 1.080 juta lembar saham. Pada tahun 2020, harga saham Bank Mandiri paling tinggi berada pada level Rp8.050 dan terendahnya ada di level Rp3.660 per lembar saham. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi yang pernah diterbitkan Bank Mandiri. Pada tahun 2018, Bank Mandiri menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun yang merupakan dari PUB atau penawaran umum berkelanjutan 1 tahap 3. PUB 1 tahap 3 ini diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75% sampai dengan 8,5%. Lalu berikutnya pada tahun 2020 Bank Mandiri juga menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama yakni 3 triliun dengan tujuan untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan. Obligasi ini diterbitkan dalam 2 jenis instrumen yaitu kupon bond dan zero kupon bond. Untuk kupon bond diterbitkan dalam 3 seri yakni seri A 5 tahun dengan tenor 8%, lalu seri B 7 tahun dengan kupon 8,5%, dan seri C 10 tahun dengan kupon 8,65%. Sedangkan untuk yang zero kupon bond, Bank Mandiri menerbitkan seri D 3 tahun dengan yield 7,8%. Demikian analisis yang dapat kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan bahas bab 1 sampai bab 7. Saya sendiri Ahmad Kosasi akan bahas bab 1 dan bab 2. Bab 1 adalah pasar keuangan, di mana dalam arti sempit pasar keuangan adalah pasar yang di dalamnya terdapat aset-aset keuangan yang diterbitkan kemudian diperdagangkan. Dalam arti luas, pasar keuangan adalah pasar yang di dalamnya terdapat teknik-teknik dan instrumen-instrumen untuk melakukan investasi, untuk menabung, untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Kemudian apa sih peran dan fungsi pasar keuangan itu sendiri? Yang pertama adalah mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus dana kepada pihak yang kekurangan dana atau defisit. Kemudian menyediakan mekanisme dan proses penentuan harga aset keuangan. Di sini adalah teknik atau cara yang dilakukan aturan-aturan pada saat transaksi. Kemudian menawarkan likuiditas kepada para pelaku pasar sehingga tingkat bunga yang dibebankan adalah sangat wajar. Kemudian mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga pihak debitur atau kreditur di sini memiliki rasa aman karena bunga sangat wajar dan memungkinkan. Kemudian macam-macam pasar keuangan. Yang pertama berdasarkan instrumen yang diperdagangkan adalah yang pertama debt market dan equity market. Debt market sendiri itu adalah instrumen utang yang diperdagangkan. Di sini jatuh temponya ada 1 tahun. Contohnya commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, treasury bills. Kemudian surat utang jangka menengah selama 5 tahun jatuh temponya seperti obligasi Republik Indonesia. Kemudian jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 5 tahun, contohnya adalah obligasi. Kemudian equity market, contohnya adalah saham yang tidak memiliki jatuh tempo. Kemudian keuntungan saham itu sendiri dinamakan dividen. Dan yang kedua berdasarkan jangka waktu jatuh tempo, yang pertama adalah money market. Money market di sini contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia, treasury bills, sertifikat deposito dan commercial paper dan banker acceptance. Kemudian capital market yaitu instrumen jangka panjang, contohnya adalah obligasi. Sedangkan instrumen equity contohnya adalah saham. Kemudian berdasarkan transaksi pertama kali dilakukan, yang pertama adalah primary market,
Yang kedua adalah secondary market. Kemudian berdasarkan cara pembayarannya, yang pertama cash market, yang kedua adalah derivative market. Kemudian siapa sih peserta pasar keuangan? Yang pertama adalah investor atau kreditur maaf. Yang kedua adalah peminjam atau debitur. Dan kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pasar keuangan itu sendiri adalah yang pertama pemerintah, yang kedua bank sentral, yang ketiga lembaga-lembaga keuangan, yang keempat adalah perusahaan-perusahaan, yang kelima adalah perseorangan atau individu. Kemudian bab 2 di sini adalah pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana kelompok instrumen kredit jangka pendek yang diperjualbelikan. Jatuh temponya di sini adalah kurang dari atau 1 tahun. Kemudian tujuan pasar uang sendiri adalah menjembatani antara pihak yang membutuhkan. Baik, yang bab 2 adalah pasar uang. Pengertian pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang diperjualbelikan. Jadi di sini contohnya adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia, Treasury Bill, Sertifikat Deposito, Commercial Paper, Bankers Acceptance, di mana jangka waktu jatuh temponya adalah 1 tahun atau kurang. Yang kedua adalah tujuan dari pasar uang adalah menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Apa aja sih instrumen pasar uang itu sendiri? Di Indonesia adalah ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, treasury bills, call money, repurchase agreement, bankers acceptance, dan promissory notes. Yang pertama adalah T-bills. T-bills adalah surat utang atas tunjuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah commercial paper, adalah surat utang yang tidak disertai dengan jaminan. Yang ketiga adalah sertifikat deposito, yaitu diterbitkan atas unjuk oleh suatu bank dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Berikutnya adalah banker acceptance, yaitu time draft atau wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau akan menstempel dengan kata accepted di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Dengan demikian, bank memiliki suatu janji atau jaminan tak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal accept tersebut pada saat jatuh tempo. Kemudian adalah Bill of Exchange atau wesel, adalah perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau pembawa. Kemudian ada repurchase agreement atau repo, adalah transaksi jual beli surat menyurat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kemudian adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, adalah surat berharga atas unjuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang dan diperjualbelikan dengan diskonto. Kemudian ada lagi SBPU atau surat berharga pasar uang, adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk Bank Indonesia. Kemudian ada call money, yang yaitu disebut juga pasar uang antar bank, adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Kemudian pemain pasar uang siapa aja sih? Yang pertama lembaga keuangan, ada perusahaan juga, ada lembaga pemerintah, ada juga individu-individu. Kemudian karakteristik dari pasar uang, yang pertama adalah menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Kemudian transaksi dalam pasar yang bersifat jangka pendek atau overnight atau sampai dengan 1 tahun. Kemudian menyediakan outlet investasi bagi pihak yang surplus dana jangka pendek.
Kemudian resiko investasi pasar uang, yang pertama adalah resiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua, resiko reinvestment. Yang ketiga, resiko gagal bayar. Yang keempat, resiko inflasi. Yang kelima, resiko valuta atau currency risk atau exchange rate risk. Yang kelima adalah resiko 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah resiko politik. Yang ketujuh adalah marketability atau liquidity risk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sofian dari kelompok 4. Berikut saya akan menjelaskan tentang bab 3 pasar valuta asing. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Pasasi tentang pasar keuangan dan pasar uang. Berikut saya akan jelaskan tentang pasar valuta asing. Yang pertama, pengertian pasar valuta asing yaitu adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk mentransaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Berikut ada beberapa fungsi dari bursa falas itu sendiri. Yang pertama yaitu transfer daya beli, dan yang kedua penyediaan kredit, dan yang ketiga mengurangi risiko falas. Lalu di sini ada kuotas falas dan margin trading. Yang pertama saya akan jelaskan kurs falas. Kurs falas itu adalah suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Di sini kuotasi falas itu bisa disimpulkan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Lalu di sini ada margin trading. Margin trading itu adalah transaksi jual beli falas yang tidak diketahui dengan pergerakan dana. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugiannya adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu valuta dengan harga jual beli valuta tersebut pada akhir masa transaksi. Nah, di sini ada beberapa pasar valuta asing. Yang pertama, beberapa peserta pasar valuta asing. Yang pertama, dealer falas bank dan non bank berfungsi sebagai market maker. Dan kedua, perusahaan dan individu terdiri dari investor portofolio, perusahaan multinasional. Yang ketiga, spekulator dan arbitrage. Arbitrage adalah pedagang falas itu ya. Nah, yang keempat itu adalah bank sentral. Nah, ada lagi yang namanya tingkat dan jenis transaksi pasar valuta asing. Wallet market adalah transaksi antar bank dan bank. Yang kedua, retail market adalah transaksi antar bank dengan nasabah. Dan yang ketiga, transaksi spot adalah jual beli falas dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Dan yang keempat, ada transaksi forward. Adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan menyerahkan pada waktu yang akan datang. Yang kelima, transaksi swap. Transaksi swap itu adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda. Lalu ada lagi tentang Eurocurrency and Eurobank ya. Eurocurrency itu adalah
suatu mata uang yang disimpan pada sebuah bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Sedangkan Eurobank adalah lembaga keuangan yang secara bersamaan menerima deposito tabungan dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal, di mana lembaga keuangan itu membuka kantornya. Nah, berikut yang saya sudah jelaskan tentang pasar valuta asing. Nah, sekarang saya akan jelaskan bab 4. Baik, berikut saya akan jelaskan tentang bab 4, yaitu pasar perdana. Apa sih pengertian pasar perdana? Pasar perdana adalah pasar di mana perusahaan untuk pertama kali menerbitkan dan memperdagangkan surat berharga. Pasar perdana atau penawaran umum disebut juga Internet Public Offering, atau bisa disebut juga IPO. Kegiatan ini disebut juga emisi efek, atau lebih populer disebut go public, pasar terbuka. Nah, adapun tujuan IPO tersendiri, yang pertama, tujuan IPO itu memperoleh dana dari IPO untuk melakukan pengembangan, perluasan, dan ekspansi bisnis perusahaan. Dan yang kedua, meningkatkan likuiditas perusahaan, terutama pemegang saham. Dan yang ketiga, dapat membangun reputasi dan membuat perusahaan semakin mempunyai nilai publik. Nah, lalu di sini ada persyaratan dan prosedur IPO ya. Persyaratan untuk emisi saham, yang pertama, perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau disebut PT. Dan yang kedua, berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, mempunyai modal disetor penuh minimal 200 juta. Dan yang keempat, 2 tahun terakhir memperoleh keuntungan. Dan yang kelima, laporan keuangan harus diaudit akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian minimal 2 tahun terakhir. Lalu di sini ada persyaratan untuk emisi obligasi. Apa sih persyaratan untuk emisi obligasi? Yang pertama, BUMN, BUMD, BUMS yang berbadan hukum. Dan yang kedua, berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, modal 200 juta. Dan yang keempat, 2 tahun terakhir memperoleh keuntungan. Yang kelima, laporan keuangan harus diaudit akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dan yang keenam, ada obligasi harus dijamin dengan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, apabila debt to equity ratio kurang lebih 80%, harus ada guarantor. Dan yang kedelapan, khusus bank harus ada surat rekomendasi dari BI. Yang ke-9, nilai obligasi berbentuk rupiah. Yang ke-10, harus menunjuk trusted dan sinking fund. Nah, lalu di sini ada proses emisi efek ya. Proses emisi efeknya, yang pertama, perusahaan yang akan menerbitkan emiten menyampaikan letter of intent kepada Bapepam. Dan yang kedua, emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi serta lembaga lainnya. Dan yang ketiga, emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. Dan yang keempat, emiten dan underwriter menyampaikan pernyataan kepada Bapepam. Yang kelima, Bapepam melakukan verifikasi dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keenam di sini ada izin emisi diberikan oleh Bapepam bila dokumen emisi lengkap dan memenuhi syarat. Dan yang ketujuh, pengumuman dan pendistribusian prospektus yang memuat informasi bagi calon investor. Nah, yang ke-8, emiten dan underwriter melakukan penawaran efek melalui pasar perdana. Nah, yang ke-9, penjatahan saham. Di antaranya itu fixed allotment, separate account, falling,
gabungan Excel, gabungan fixed almond dan polling. Yang ke-10, pengembalian uang kepada pemesanan. Dan yang ke-11, penyerahan sertifikat efek. Dan yang ke-12, pencatatan saham di bursa. Di antaranya share listing, partial listing, company listing. Lalu di sini perusahaan atau emiten dan dapat mendaftarkan saham di BI dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dan yang kedua, emiten tidak dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, bidang usaha baik langsung maupun tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat, emiten. Nah, emiten itu apa? Apa sih emiten itu? Di sini ada manufaktur wajib melampirkan sertifikat AMDAL, industri kehutanan wajib memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan, ada pertambangan memiliki izin konsensi yang masih berlaku minimal 15 tahun. Salah satu direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang perkembangan serta memiliki cadangan mineral terbukti. Nah, lalu ada wajib memiliki izin pengelolaan minimal 15 tahun bagi perusahaan yang usahanya memerlukan izin pengelolaan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian aja tentang presentasi tentang pasar perdana dan pasar valuta asing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Ardiansa. Di sini saya akan melanjutkan materi di bab 5, yaitu pasar modal. Pengertian pasar modal sendiri adalah merupakan sumber dana jangka panjang. Pasar modal sendiri bisa disebut juga sebagai bursa efek. Bursa efek itu apa sih? Bursa efek itu adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Manfaat pasar modal. Yang pertama, kepemilikan masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, transparansi manajemen perusahaan. Yang ketiga, peningkatan efek aktivitas ekonomi nasional. Keberhasilan suatu pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, supply sekuritas. Yang kedua, demand sekuritas. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik, penegakan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi yang memungkinkan dilakukannya transaksi dengan efisien. Ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Surat-surat berharga tersebut antara lain reksadana, saham, right issue, obligasi, atau waran. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi. Sasaran reksadana adalah pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Kedua, ada saham. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Yang ketiga itu ada right issue. Right issue adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang selanjutnya ada waran. Waran adalah hak
untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Pemain dan juga lembaga penunjang pasar modal. Pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Yang kedua ada perusahaan. Yang ketiga ada Self Regulator Organization atau SRO. Yang keempat ada perusahaan efek atau bisa dikenal bursa efek lah ya. Yang kelima ada penasehat investasi. Para pemain pasar modal antara lain pedagang efek. Yang kedua perantara pedagang efek atau broker. Yang ketiga perusahaan efek. Yang keempat itu ada biro administrasi efek. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama penjamin emisi efek atau underwriter. Yang kedua akuntan publik. Yang ketiga konsultan hukum. Yang keempat notaris. Yang kelima agen penjual, umumnya perusahaan efek. Yang keenam perusahaan penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 4. Setelah apa yang dijelaskan oleh Ardi tentang pasar modal, maka di sini saya ingin menjelaskan tentang saham. Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Adapun karakteristiknya yaitu satu, saham termasuk financial asset, yaitu investor membeli saham karena mengharapkan pendapatan baik berupa dividen maupun capital gain. Dan yang kedua, memiliki resiko pada saham. Ketiga, saham mengandung unsur ketidakpastian. Meskipun saham terlihatnya sama, pada kenyataannya saham berbeda baik harga maupun kualitasnya. Dan selanjutnya jenis-jenis saham. Saham bagi menjadi 3. Yang pertama saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Saham pertama adalah perusahaan hanya mengeluarkan suatu jenis saham saja, yaitu saham biasa. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk operasional sebagai pemilik perusahaan. Saham preferen adalah saham yang memiliki sifat gabungan antara obligasi dengan saham biasa. Hak dividen dan hak pembayaran jika terjadi likuidasi. Dan selanjutnya saham treasury. Saham treasury adalah saham pemilik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Dan selanjutnya jenis-jenis nilai saham. Di sini jenis-jenis nilai saham ada 4. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham dan modal per lembar yang ditahan untuk tidak dapat diambil oleh investor. Dan yang kedua nilai buku. Nilai buku ialah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham berdasarkan nilai ekuitas saham yang beredar. Yang ketiga nilai pasar. Nilai pasar ialah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Yang keempat, nilai intrinsik ialah harga saham yang mencerminkan nilai saham yang sebenarnya dari saham yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya jenis keuntungan yang diperoleh investor. Yang pertama dividen. Dividen ialah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, baik secara dividen tunai maupun dividen saham. Dan yang kedua ada capital gain. Capital gain ialah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi contoh, investor A membeli 20 lot saham PT Jasa Makmur seharga 5.000, kemudian saham tersebut dijual oleh investor senilai 6.000. Maka capital gain yang diperoleh investor sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini hasil dari 6.000 dikurang 5.000 sama dengan 1.000 dikali 20 lot. Jadi hasilnya 2 juta.
Dan selanjutnya ada resiko investasi saham. Yang tadi ada jenis-jenis keuntungannya. Nah, di sini saya membahas resiko investasi saham. Resiko investasi saham adalah sesuatu yang dapat menyebabkan penyimpangan tingkat pengembalian investasi. Resiko investasi saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama systematic risk adalah penyimpangan pada tingkat pengembalian investasi yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, seperti resiko inflasi yang menyebabkan penurunan nilai mata uang yang menyebabkan penurunan nilai investasi. Lalu ada resiko nilai tukar mata uang, perubahan yang diakibatkan oleh perubahan nilai mata uang asing. Dan berikutnya ada resiko tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, maka return investasi yang terkait dengan suku bunga akan mengalami perubahan. Dan yang kedua unsystematic risk adalah merupakan risiko spesifik perusahaan karena tergantung dari kondisi mikro perusahaan, yaitu seperti capital loss. Nah, kondisi ini ketika investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Lalu ada risiko likuidasi. Saham yang dimiliki menjadi hangus dikarenakan perusahaan dinyatakan bangkrut. Lalu ada delisting atau resiko saham delist. Resiko saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di bursa efek. Dan yang keempat, terakhir ada resiko saham disuspend. Saham diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa dalam waktu sementara, baik ketika harga saham dalam kondisi melonjak tinggi maupun sebaliknya.